Selamat berjumpa para siswi dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai kohesi dan koherensi. Silakan disiapkan buku catatan dan buku paket kalian agar bisa memahami apa yang Bu Arya jelaskan. Kita mulai ya. Dalam sebuah wacana atau teks, dikenal istilah kesatuan atau disebut kohesi dan keruntutan atau koherensi, baik dalam paragraf maupun dalam karangan yang utuh. Jadi, kohesi dan koherensi ini bisa ditemui dalam paragraf maupun dalam teks. Karena paragraf itu bagian dari teks ya, maka bisa ditemui di kedua bagian tersebut. Nah, baik kohesi maupun koherensi ini itu merupakan hal yang penting untuk membentuk sebuah wacana menjadi utuh. Jadi ini yang disebut sebagai kesatuan dan kepaduan paragraf. Jadi paragraf yang baik itu harus memiliki kesatuan dan kepaduan. Kalian bisa melihat contoh dari sebuah paragraf ini. Bu Arya akan menjelaskan bagaimana paragraf ini mengandung kohesi. Ya, artinya di dalam paragraf itu harus mengandung kesatuan gagasan yang sama. Bagaimana bisa mengetahui hal itu? Bisa mengetahui bahwa kesatuan gagasannya sama. Nah, itu ditandai dengan penggunaan kehadiran kata-kata yang mengikat antara bagian satu dengan bagian yang lain. Kalian bisa melihat di situ ada kata-kata yang dicetak miring ya. Ada arsitektur Jawa, kemudian ada kata tersebut, kemudian selain itu, sehingga, kekuasaan, kekuatan, gitu ya. Nah, kita akan melihat bahwa kata-kata ini sebetulnya adalah ciri atau kata-kata yang nyata terdapat di dalam paragraf itu yang bisa menunjukkan bahwa paragraf itu kohesi. Paragraf itu memiliki kesatuan gagasan. Mari kita lihat bersama. Baik, kita mulai dengan kata arsitektur Jawa. Kata arsitektur Jawa itu diulang. Ya, kalian bisa melihat di kalimat 1 dan kalimat kedua. Ya, bisa dilihat bahwa di situ diulang. Nah, pengulangan itulah yang menunjukkan bahwa kalimat 1 dan kalimat 2 itu terhubung, padu, membahas hal yang sama. Kemudian kata tersebut. Kata tersebut itu juga masih menunjuk kepada hadirnya rumah Jawa. Ya kan? Apabila diarahkan pada kedudukan rumah Jawa dalam kajian kebendaan, objek tersebut dekat dengan objek tersebut. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kalian belajar tentang refers to, ya kan? Sama. Ini menunjuk atau merujuk begitu kepada hadirnya rumah Jawa. Kemudian kata selain itu. Nah, selain itu berarti dia menambahkan. Sebelumnya sudah diberikan atau dipaparkan hal-hal tertentu begitu, kemudian selain itu, nah itu menambahkan. Maka dia ada kepaduan, hal yang dibahas sama, tujuannya menambahkan, gitu ya. Kemudian kata kekuasaan dan kekuatan. Nah, ini adalah kata yang sama artinya, sama maknanya. Ini disebut sebagai sinonim. Nah, maka pengulangan, kemudian penggunaan kata ganti, kemudian ada sinonim, ini termasuk sebagai tanda yang menjelaskan bahwa paragraf tersebut kohesi. Kita akan melihat secara teori apa saja yang bisa disebut sebagai penanda-penanda kohesi. Ada 8. Yang pertama penambahan, kedua pengulangan, ketiga kata ganti, keempat persamaan kata atau sinonim, kelima umum khusus, keenam urutan, dan ketujuh contoh, serta kedelapan konjungsi. Kita lihat satu-satu ya. Baik, kita mulai dengan penambahan dulu. Berdasarkan isinya, paragraf dapat menjadi padu dengan unsur penambahan. Nah, kata yang digunakan biasanya seperti selain itu, lagi pula, tambahan pula, selanjutnya, gitu ya. Seperti di dalam contoh ini, selain itu berarti ada penambahan. Kedua adalah pengulangan.
Kalian bisa melihat paragrafnya ya. Pada paragraf tersebut terdapat sarana koherensi ya. Maaf, sarana kohesi. Begitu. Yang mengulang ya, mengulang atau menuliskan kembali. Di situ diulang adalah mengajarkan. Ya, mengajarkan diulang kembali. Nah, pengulangan kata mengajarkan pada paragraf tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan efek keindahan bahasa juga, ya. Oke, baik. Yang ketiga, kata ganti. Oke, ada iya, kemudian nya, kemudian nyi, ini ya. Iya, nya, ini yang ditulis miring. Ya. Pada paragraf tersebut sarana untuk mengganti kata ma'ruf. Ya, ada kata iya, nya, kemudian ini. Ya, dipakai untuk mengganti. Itu yang disebut sebagai kata ganti. Kemudian yang keempat adalah persamaan kata atau sinonim. Ya, pada paragraf ini kepaduan didukung oleh aspek yang berupa sinonim, yaitu antara mengawasi dan melihat. Kan sama ya, mengawasi dan melihat itu sama. Nah, kemudian ini dimasukkan dalam paragraf. Maka kedua kata tersebut maknanya sepadan. Kemudian yang kelima adalah umum khusus. Kadang-kadang pembicaraan kita dimulai dari keseluruhan dulu, hal yang besar dulu begitu ya. Baru kemudian kita beralih atau memperkenalkan pada bagian-bagian. Ya, penggunaan sarana yang seperti itu disebut sebagai pola umum dulu baru khusus. Jadi hal yang besar dulu baru yang kecil-kecil. Itu umum ke khusus. 6 adalah urutan. Penggunaan sarana ini dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain karena kalimat yang pertama dan selanjutnya itu saling berkelanjutan atau berkaitan satu sama lain. Ya, di situ ada kata pertama dan kedua, maka itu berkelanjutan. Kalimat pertama itu untuk menjelaskan hal pertama, begitu. Kemudian kalimat selanjutnya hal yang kedua, maka ini berurutan. Ya, ini berarti ada kepaduan dalam paragraf ini. Yang ketujuh adalah contoh. Nah, dapat dilihat pada paragraf tersebut. Kata sebagai contoh digunakan untuk memberikan contoh pada isi bacaan ya. Sebagai contoh gitu ya, itu berarti memberikan contoh di sana. Yang kedelapan adalah konjungsi. Dapat dilihat pada paragraf tersebut bahwa kata bahwa ya, digunakan untuk menjelaskan informasi kemunculan siapa? Agung Barata. Ya. Kata dan digunakan untuk menambahkan informasi datangnya Agung Barata. Kata namun itu konjungsi antar kalimat yang digunakan untuk mempertentangkan kedua keadaan tokoh Agung Barata. Kemudian kata kemudian itu sebagai lanjutan dari aksi si Wayan Puter ini. Nah, kata saat digunakan untuk menginformasikan waktu yang digunakan Agung Barata untuk mengatakan sesuatu. Namanya konjungsi berarti kata hubung. Bahwa, dan, untuk, namun, kemudian, saat itu termasuk kata hubung yang menghubungkan antara dalam satu kalimat itu ya, itu dihubungkan klausa satu dengan klausa lain. Bisa jadi kalimat satu dengan kalimat yang lain. Itu namanya dihubungkan dengan konjungsi atau kata hubung. Kita ke koherensi. Nah, menurut KBBI koherensi itu tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya terkait satu sama lain. Dalam ilmu bahasa, koherensi adalah hubungan logis antara bagian karangan atau antara kalimat dalam satu paragraf. Pengertian itu mengacu pada penjelasan antara kalimat satu dengan lainnya dalam satu paragraf atau wacana haruslah mengungkapkan gagasan utama. Jadi pada intinya yang namanya koherensi, ya, gagasan utama itu harus selaras dengan gagasan-gagasan pendukungnya. Kalau gagasan utamanya berbicara mengenai kipas angin, gitu ya,
gagasan pendukungnya apa, itu juga harus menjelaskan tentang kipas angin itu tadi. Tidak bisa terus gagasan utamanya tentang kipas angin, ya. Kemudian kalimat-kalimat penjelasnya berbicara mengenai laptop misalnya. Nah, ini sudah tidak koherensi, gitu ya. Jadi yang namanya koherensi adalah tersusunnya uraian sehingga bagiannya satu dengan yang lain itu terkait. Topik yang dibahas itu sama. Tidak kohesi yang bisa diketahui dari kata-katanya, koherensi ini hanya bisa diketahui ketika kita membaca keseluruhan. Ya, ini contoh dari sebuah paragraf. Kita akan melihat apakah paragraf ini mengandung koherensi. Kita akan melihat dulu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Kenapa? Karena gagasan utama mencarinya dari kalimat utama. Maka kita harus tahu letak kalimat utama itu ada di mana saja. Yang pertama ada paragraf deduktif. Ya, ini kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kemudian paragraf induktif, kalimat utamanya di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran, nah ini kalimat utamanya ada di awal dan akhir. Nah, biasanya sama, di awal dan di akhir itu sama. Hanya menegaskan kembali di akhir, mengambil kembali kalimat utama yang sudah ditulis di awal. Kemudian yang terakhir adalah paragraf deskriptif dan naratif. Ini kalimat utamanya ada di semua bagian kalimat dalam paragraf tersebut. Ya, jadi kalau ditanya sebuah paragraf deskriptif, kalimat utamanya mana? Nah, kalimat utamanya berarti ada di seluruh kalimat itu. Karena tidak mungkin mengambil salah satu kalimat menjadi kalimat utama pada paragraf deskriptif atau paragraf naratif. Kita ke pola pengembangan paragraf. Ada 9 pola pengembangan. Yang pertama pola umum khusus dan khusus umum. Yang kedua pola definisi luas. Ketiga pola proses. 4 pola sebab akibat dan akibat sebab. Kelima pola ilustrasi. 6 pola analogi. 7 pola pertentangan dan perbandingan, 8 pola analisis, dan 9 pola klasifikasi. Kita lihat satu persatu ya. Nah, ini contoh dari pola umum khusus dan pola khusus umum. Ya, silakan dilihat dulu 2 paragraf ini. Yang atas itu yang umum khusus, yang bawah yang khusus umum. Oke. Nah, pola umum khusus itu pola yang diawali dengan pernyataan yang sifatnya umum dulu, ya, ditandai dengan kata-kata umum atau umumnya, banyaknya, gitu ya. Kemudian pernyataan itu dijelaskan dengan pernyataan berikutnya yang lebih khusus, gitu. Ini juga bisa disebut sebagai pola deduktif, ya. Oke. Kemudian pola pengembangan paragraf khusus umum itu kebalikannya, ya. Pola ini diawali dengan pernyataan yang khusus-khusus dulu, ya, khusus dulu, baru dijelaskan berikutnya dengan pernyataan yang bersifat umum. Ini juga disebut sebagai pola induktif. Adalah pola definisi luas. Definisi dalam pembentukan sebuah paragraf adalah usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah kata atau hal. Nah, ini biasanya penulis memberikan batasan yang terdapat pada gagasan utama. Jadi di gagasan utama itu ada pengertiannya begitu. Kemudian baru dijabarkan di gagasan-gagasan penjelasnya. Kalimat pertama itu adalah kalimat definisi, ya. Ada kata adalah di sana, ya. Nah, kemudian dijabarkan di kalimat-kalimat selanjutnya. Ketiga adalah pola proses. Pola proses itu urutan dari tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan suatu peristiwa. Jadi, digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah atau melakukan sesuatu atau menunjukkan kronologis peristiwa, gitu ya. Jadi ini yang disebut sebagai proses. 4 pola sebab akibat dan akibat sebab. Nah, pola ini dinamakan juga kausalitas. Ya, di dalam yang sebab akibat itu diuraikan dulu sebabnya sebagai gagasan utama,
kemudian akibatnya sebagai rincian, itu yang atas. Ya. Demikian pula sebaliknya, jika akibat sebab, itu yang diuraikan dulu akibatnya sebagai penjelasnya, kemudian sebab sebagai gagasan utama. Pola sebab akibat biasanya berpola deduktif, kemudian yang pola akibat sebab biasanya itu induktif. Kelima adalah pola ilustrasi. Yang namanya ilustrasi itu memberikan contoh, ya, memberikan contoh untuk menjelaskan gagasan utama. Gagasan utamanya apa? Itu ada di kalimat pertama, gitu kan? Nah, kemudian diberikan contoh untuk menjelaskan gagasan utama tersebut. Itu yang dinamakan sebagai ilustrasi. Ya, contoh-contoh itu nyata sebagai ilustrasi untuk lebih jelas lagi menjelaskan kalimat atau gagasan utama atau kalimat utama. Yang keenam adalah pola analogi, yaitu pola yang mengembangkan gagasan utama dengan memberikan perbandingan dua hal. Jadi dua hal yang memiliki kesamaan atau mirip itu dibandingkan. Kemudian ini dipaparkan juga dengan menyamakan dengan objek lain, boleh, yang memiliki kesamaan atau hal-hal tertentu yang mirip begitu ya, boleh. Ini biasanya juga terdapat pada paragraf induktif. 7 adalah pola pertentangan dan perbandingan. Ini adalah pola yang mengembangkan gagasan utamanya dengan cara memberikan persamaan atau perbedaan objek. Ya. Nah, pola ini digunakan ketika membahas dua hal yang berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Ya, ini berbeda dengan yang tadi. Kalau analogi tadi hanya persamaannya saja membandingkan kesamaan, tetapi kalau pertentangan dan perbandingan ini sama dan bedanya, ya, dua hal yang dibandingkan, kemudian persamaannya apa, perbedaannya apa. Yang kedelapan adalah analisis. Ini juga disebut sebagai pola rincian. Pola ini digunakan ketika menjelaskan sesuatu hal atau gagasan umum ke dalam perincian yang lebih logis. Jadi dirinci, gitu ya. Ada bagian yang dianalisis yang terletak di awal paragraf, kemudian yang menganalisis terletak setelahnya. Jadi yang dianalisis itu di awal, kemudian menganalisis itu setelahnya. Yang kesembilan adalah pola klasifikasi. Ini sebuah pengembangan pola proses untuk mengelompokkan hal atau peristiwa atau bisa benda yang juga dianggap punya kesamaan. Jadi dikelompok-kelompokkan, diklasifikasikan, gitu ya. Di sini ada ikan gitu, ada 3 golongan. Nah, golongan pertama apa, golongan kedua apa, ketiga apa. Nah, itu klasifikasi. Baik, Ibu kira itu saja penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang masih belum jelas, kalian bisa mengulang kembali penjelasan Ibu atau kalian bisa bertanya melalui WhatsApp kepada Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Tuhan memberkati.